Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Bunyinya yaitu, masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Nah, di sini kami akan memaparkan materi tentang metode pembelajaran PAI yang berjudul metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab dalam pembelajaran PAI. Dosen pengampu Dr. Amin Nurbaidi, SAG, MPDI. Dan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Muhammad Wildan, 2 saya sendiri, Bagas Prasetyo, dan 3 Joko Srianto. Salah satu faktor keberhasilan dalam proses pembelajaran yaitu penggunaan metode mengajar dalam pembelajaran tersebut. Metode yang digunakan dalam pendidikan agama Islam tentunya bermacam-macam. Di antaranya metode diskusi, metode tanya jawab, metode demonstrasi, metode latihan, metode pemberian tugas, metode eksperimen, metode ceramah, dan metode lainnya. Namun dalam pemaparan materi kami, hanya kita ambil 3 metode pembelajaran, yaitu 1 metode diskusi yang berupaya untuk memecahkan suatu masalah, yang kedua metode tanya jawab dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan, dan yang terakhir metode ceramah dengan cara menyampaikan materi ilmu pengetahuan secara lisan. Adapun rumusan masalah dari materi kami yaitu 1. Apa pengertian dari belajar? Yang kedua, apa pengertian dari metode mengajar? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan metode ceramah? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan metode tanya jawab? Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan metode diskusi? Tujuan dari materi kami yaitu agar mahasiswa dapat menjelaskan pengertian belajar dan metode mengajar, serta menjelaskan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab dengan menyebutkan kelebihan dan kelemahan dari metode-metode tersebut. Selanjutnya, pembahasan akan kami serahkan kepada teman kami, yaitu Muhammad Wildan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pembahasan dari materi kelompok kami yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab dalam pembelajaran PAI. Sebelum ke pembahasan inti, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa pengertian belajar sendiri. Belajar adalah proses perubahan perilaku seorang sebagai akibat dari pengalaman yang didapatkan melalui proses pengamatan, pendengaran, dan membaca. Metode belajar adalah cara yang dilalui oleh siswa untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Jadi belajar bukan hanya melalui membaca buku. Belajar bisa dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Maka semua yang kita lihat, kita dengar, dan kita baca itu bisa menjadi sebuah pembelajaran. Yang kedua adalah pengertian metode belajar. Karena materi ini adalah metode belajar dalam lingkup PAI, maka apa sih metode belajar itu? Metode belajar adalah cara yang dilalui oleh siswa untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Katakanlah gini, analoginya yang lebih mudah, kita dari susuan, dari bini misalnya ini punya tujuan untuk ke Karanggede. Kita ke Karanggede itu bisa langsung ke Telawangan, langsung kanan, langsung ambil Karanggede, langsung sampai. Tapi juga bisa kita ke Karanggede harus lewat Suruwen, terus muter ke Suruh, baru sampai ke Karanggede. Nah, itu yang namanya metode. Metode itu bisa berbeda, tapi dalam tujuannya sama. Kita ingin pandai belajar fisika, ya bisa membaca, atau bisa kita langsung bisa praktek, ataupun bisa metode itu bisa berbeda-beda.
Terus ada 5 macam faktor yang memengaruhi dalam penggunaan metode mengajar, yaitu tujuan dengan berbagai jenis dan fungsinya. Ini mungkin lebih ke arah mapelnya ya, atau mata pelajarannya yang kita tuju itu apa. Itu bisa jadi matematika, ya nggak bisa jadi, memang matematika sama bahasa Indonesia itu pasti berbeda metodenya, seperti Penjas dan IPS pasti berbeda. Yang kedua adalah anak didik dengan berbagai tingkat kematangannya. Kalau ini berkaitan dengan anak didik atau siswanya, bisa jadi si A itu pemahamannya sudah bisa sampai bab 1, bab 2, bab 3, atau sampai bab terakhir. Tapi bisa jadi anak B itu pemahamannya baru sampai bab A atau bab 1. Jadi metode yang harus diberikan kepada anak itu juga berbeda, karena dia punya tingkat kematangan otak yang beda lah gitu. Terus yang ketiga adalah situasi berlainan dengan keadaannya. Kalau ini lebih ke arah situasinya ya, mungkin kita kalau sekarang situasinya seperti ini masih enak, sekolah kita baik-baik saja seperti biasanya. Tapi kan bisa jadi kita sekolah kita atau pendidikan kita lagi terkena bencana atau lagi hujan, pasti kan metodenya bisa berubah. D. Fasilitas bervariasi secara kualitas dan kuantitasnya. Ini lebih ke seperti sarana prasarana nggih. Sarapras ngoten nggih. Jadi Bina Insani punya fasilitas yang bagus. Semisal fisika kita punya alat-alat lab, atau misal kimia kita punya alat-alat lab. Tapi di sekolah lain bisa jadi itu juga tidak punya, makanya metodenya pasti akan berbeda untuk tujuan dari pelajaran kimia itu tadi. Terus yang terakhir adalah kepribadian dan kompetensi guru yang berbeda-beda. Jadi kalau ini lebih ke arah pengampu atau gurunya. Misal saya seperti ini, terus guru A seperti itu, otomatis kepribadian dan kompetensi atau kemampuan saya dengan guru lain itu beda. Makanya bisa jadi atau kemungkinan besar metode saya dengan guru lain itu berbeda. Intinya kesimpulannya adalah metode itu dipengaruhi dari satu, tujuan yang ingin dituju atau bahasa gampangnya mapelnya. Terus 2, tergantung dari anak didiknya seperti apa. Ketiga, dari situasinya. Keempat, dari fasilitasnya. Dan yang terakhir, dari pengampunya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan utama, yaitu metode ceramah. Metode ceramah merupakan cara menyampaikan materi ilmu pengetahuan dan agama kepada anak didik yang dilakukan secara lisan. Proses pembelajaran penyampaian materi melalui metode ceramah hendaknya disampaikan dengan jelas, logis, serta berbobot sehingga anak didik dapat cepat memahami, mengerti, serta menerima. Atau kata metode ceramah itu metode konvensional nih, metode yang masih digunakan dari dulu hingga sekarang. Makanya mungkin kalau yang sudah kita pelajari multiple intelligence dari yang diriset Pak Munzain itu kan metode ceramah itu sebenarnya sudah nggak zaman lah. Maksudnya nggak seharusnya kita itu memakai metode seperti ini dalam arti di lingkungan sekolah formal gitu. Kalau kita diniyah di pondok pesantren, mau nggak mau memang harus metodenya ceramah, karena memang ceramah itu paling efektif. Karena kalau diniyah kan mempelajari kitab, mempelajari ilmu agama yang sanatnya itu harus jelas dari guru itu seperti apa, penjelasannya seperti apa. Tapi kalau di formal itu nggak atau kurang efektif lah. Misal kita ada pelajaran PJOK, maka tidak akan kita sampai tujuannya ke materi tersebut. Sedangkan PJOK kan harus praktek nih. Misal materi sepak bola, harus sepak bola, badminton dan sebagainya.
Dan semua metode pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Adapun metode ceramah mempunyai beberapa kelebihan, yaitu satu, guru mudah menguasai kelas jelas karena di sini guru adalah yang paling berperan dalam kelas ini. Dua, dapat diikuti siswa dalam jumlah besar, karena nggak mungkin satu kelas besar terus setengahnya mendengarkan, setengahnya mendengarkan guru lain, nggak mungkin, karena memang itu tok, guru ini itu tok, nggak ada yang lain. Mau nggak mau bisa untuk skala yang besar itu bisa. Terus tiga, mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah metode konvensional yang dari dulu sampai sekarang itu masih ada dan sangat mudah melakukannya. 4, hemat waktu, biaya dan peralatan. Karena kita nggak perlu peralatan, yang penting kita ceramah, yang penting kita menyampaikan dan menyampaikan. Sementara itu ada juga kelemahan metode ceramah, yaitu keberhasilan siswa sulit diukur karena guru memang titik fokusnya, titik beratnya di penyampaiannya, untuk perhatian ke siswanya itu kurang. 2, perhatian dan motivasi siswa sulit dijaga. Ini sama, 1 dan 2 itu memang berkesinambungan gitu. Mau nggak mau metode ceramah memang kelemahannya itu. Terus yang terakhir adalah guru seringkali ngelantur, akibatnya materi inti sering tidak sampai kepada siswa. Mungkin kalau kita sendiri, teman-teman mahasiswa yang lain pasti paham. Kita di sini juga sebagai pengajar, dan metode kita yang kita pakai adalah metode ceramah. Dalam hal ini pasti ceramah. Saya yakin nggak mungkin nggak ceramah. Terus gini, biasanya terjadinya itu gini, ketika kita sudah menyampaikan semua materi, terus materi ini sudah habis, terus kita bingung mau menyampaikan apa. Biasanya ini yang mengakibatkan guru itu ngelantur, karena entek materi ini bahasnya kemana-mana, jadi guyon, jadi cerita apa dan sebagainya. Itu. Terus metode yang berikutnya adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara mengajar dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik. Metode ini bertujuan untuk menstimulus anak didik berpikir dan membimbing dalam mencapai kebenaran, memberikan pengertian kepada seseorang dan memancingnya dengan umpan pertanyaan yang telah dijelaskan. Penerapan metode tanya jawab untuk menggiring manusia ke arah kebenaran dengan menggunakan berpikir yang logis. Dalam proses belajar mengajar, tanya jawab dijadikan salah satu metode untuk menyampaikan materi pelajaran dengan cara guru bertanya kepada anak didik atau sebaliknya. Ini terlalu banyak dan pengertiannya. Intinya metode tanya jawab, guru bertanya, anak atau peserta didik menjawab, seperti itu. Kita kan juga sering mengombinasikan antara metode ceramah dan metode tanya jawab. Dan metode ini juga tidak luput dari kelebihan dan kekurangan. Dari kelebihannya mungkin 1, siswa belajar dengan lebih aktif, jelas, karena harus menjawab dari pertanyaan guru. 2, dapat mengembangkan keberanian dan keterampilan dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. 3, pertanyaan yang dilontarkan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa terhadap materi pembelajaran. Sementara kelemahan metode tanya jawab adalah menyita waktu lama dan jumlah siswa tidak boleh banyak. Nggak mungkin kita harus bagi guru tanya kepada anak satu-satu, dan apabila anaknya banyak, waktunya nggak cukup. 2, mudah menyimpang dari materi pokok. Saya beri analogi seperti ini. Siapa yang mau minum? Saya. Anak. Ashrobu. Anak ashrobu. Anak ashrobu. Anak ashrobu. Nah. Alkohol apa alkohol? Apa? Alkohol. Jadi kalau dipanjangin apa? Anak ashrabun alkohol. Mungkin itu ilustrasi dari saya, videonya seperti itu. Bisa diterima atau tidak, itu mungkin gambaran dari saya, jadi kelemahan metode ini.
Tiga, apatis bagi siswa tidak terbiasa dalam forum. Apatis itu mungkin ke siswa yang acuh tak acuh lah, rapat nggak teke wong, nggak terlalu peduli, nggak terlalu care. Makanya anak-anak seperti ini nggak suka dengan metode-metode seperti ini. Dia lebih suka dengan metode yang belajar sendiri seperti itu. Tiga, metode diskusi. Metode diskusi merupakan salah satu cara mendidik yang berupaya memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih, yang masing-masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat pendapatnya. Menerapkan metode ini untuk tukar-menukar informasi, pendapat, dan pengalaman antara anak didik dan guru agar mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang agama. Intinya ya diskusi, seperti kita kuliah kan pakai metode diskusi, dan wajib di kalangan mahasiswa, wajib karena memang diskusi itu paling cocok untuk taraf mahasiswa atau kuliah. Adapun kelebihan dari metode ini adalah merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, prakarsa, serta terobosan baru dalam pemecahan suatu masalah. Dua, mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain. Mau nggak mau kita harus menghargai orang lain, karena diskusi nggak mungkin kita seperti guru. Anak atau peserta didik itu nggak mungkin seperti guru yang ngomong terus, nggak mungkin. Tetap dalam metode diskusi ada timbal balik pendapat dari siswa lain. Tiga, mengajarkan anak didik untuk terlatih dalam musyawarah sama dengan diskusi. 4, memperluas wawasan anak didik. Sementara itu kelemahan metode diskusi yaitu 1, membutuhkan waktu yang sangat panjang, terutama apabila yang dibahas, yang didiskusikan itu sulit dipecahkan solusi atau masalahnya, maka diskusinya akan panjang. 2, pembicaraan terkadang menyimpang dari pokok permasalahan, karena diskusi itu biasanya banyak orang dan pendapat orang kan beda-beda, biasanya orang yang aneh-aneh. Contohnya seperti ini. Boleh nggak jual ginjal buat naik haji? Maksudnya kan mungkin ada orang yang ingin banget naik haji, tapi dia nggak punya duit. Boleh nggak kalau dia jual ginjal? Mungkin saya bisa bantu jawab sedikit ya. Ya gimana? Boleh aja kalau menurut saya boleh. Cuma Anda pas tawaf begini Anda. Ya kan? Apalagi kan di sana panas. Panas. Butuh cairan wajah. Iya. Kalau ginjal Anda dijual, Iya. Atau disewain aja dulu, disewain. Dipasang di sana. Ya, maksudnya tapi boleh secara hukum tuh. Boleh nggak sih orang tuh memaksakan segitunya sampai naik jadi haji, gini, sampai jual ginjal? orang kalau jual ginjal untuk naik haji, Ya. maka dia akan mendapatkan 2 kegagalan. Yang pertama, gagal ginjal. Ini baru lucu nih. Lucu nih. Yang kedua, dia gagal haji. Kenapa? Kenapa? Karena di Quran surah Ali Imran 97. Jika dapat dipakai pada kelompok yang tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar, seperti tanya jawab tadi, karena nggak mungkin orang-orang itu diskusi semua, nggak mungkin. 4, mungkin dikuasai oleh orang-orang yang menonjol dan orang-orang yang suka bicara. Yes, kita lihat faktanya saja, kita kuliah di UNU, ketika diskusi yang bicara Kang Rifan, Kang Miftah Jambal, Kang Rifan, Kang Miftah Jambal, atau orang-orang yang memang punya ilmu lebih dan mereka suka bicara dan punya kelebihan dalam linguistiknya. Dan mungkin cukup itu pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itulah presentasi dari kami. Kesimpulan presentasi kali ini adalah metode mengajar adalah cara guru untuk menyampaikan bahan pelajaran dan mengorganisasi lingkungan pembelajaran agar tercipta suasana yang kondusif untuk belajar yang akan berdampak terhadap tercapainya tujuan pembelajaran. Adapun beberapa macam metode pembelajaran, diantaranya 1. Metode ceramah. Kelebihan dalam metode berceramah diantaranya yaitu
dapat menyampaikan materi yang sangat banyak. Adapun kelemahan dalam metode berceramah diantaranya adalah peserta didik hanya diandalkan dalam hal mengingat saja. Nomor 2, metode tanya jawab. Kelebihan dalam metode tanya jawab diantaranya yaitu dapat mengimbangkan keaktifan belajar dan berpikir siswa. Adapun kelemahan metode tanya jawab diantaranya yaitu siswa merasa takut dan tegang bila guru kurang dapat menghadirkan suasana yang akrab. Nomor 3, metode diskusi. Kelebihan dalam metode berdiskusi diantaranya yaitu memberi pemahaman pada siswa bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan. Adapun kelemahan dalam metode berdiskusi diantaranya yaitu pembicaraan terkadang menyimpang sehingga memerlukan waktu yang sangat panjang dan lain-lainnya. Marilah kita semua untuk memaksimalkan potensi diri agar untuk berinovasi dan berprestasi. Ya, itulah teman-teman kesimpulan dari kami. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga presentasi ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, gara-gara kamu nanya, gue diomelin sama guru perpus. Salah kamu sendiri ya. Kenapa kamu nanya? Ente kadang-kadang ente ya.